Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali sebelum salat kita melanjutkan pembahasan kitab Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat, 10 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir walaupun setelah meninggal, yang diriwayatkan oleh Anas dan juga Abu Hurairah dan Abi Umamah Al-Bahili. 3 hadis yang menyebutkan amalan-amalan yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun seorang hamba sudah berada di kuburannya. Kita sudah bahas lebih kurang 4 amalan yang disebutkan dalam hadis Anas, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabrih. Ada 7 amalan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya dari setelah meninggalnya dan dia berada dalam kuburan. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat, yang selalu diamalkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Dia akan mendapatkan aliran pahala, bahkan ketika orang tersebut mengajarkan kepada orang lain, dia bagaikan jaringan yang akan semakin meluas dan akan mendapatkan pahalanya orang pertama yang mengajarkannya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga pernah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang melakukan dalam Islam kebaikan dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi seorang yang mengajarkan ilmu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang telah kita bahas yaitu mengalirkan air kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengalirkan air baik untuk kebutuhan manusia, binatang ternak, atau tempat kebutuhan-kebutuhan yang di sana orang akan melakukan bercocok tanam dan lain sebagainya. Ini akan mengalir pahalanya kepada orang yang melakukannya. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang dia kehausan, kemudian dia turun ke sebuah sumur dan mengambil air dan minum di sana. Tatkala dia naik ke atas, dia mendapati seekor anjing dalam keadaan haus. Kemudian laki-laki ini kembali turun dan mengambil air, secangkir air atau air secukupnya untuk diberikan kepada anjing tadi, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Tentu orang yang menggali kuburan atau yang menggalikan air sumur dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh siapa saja, itu akan mendapatkan aliran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang telah kita bahas, gharasa nakhlan, orang yang menanam kurma, menanam tumbuh-tumbuhan, menanam buah-buahan, itu bermanfaat untuk orang dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, aliran pahala selama pohon tersebut, selama yang ditanamnya tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, yang pembahasan kita pada hari ini, binaul masajid, membangun masjid-masjid. Dalam hadis Anas tadi bahwa Rasulullah mengatakan aubana masjidan, di antara 7 amalan yang akan tetap mengalir pahalanya kepada seseorang walaupun dia sudah meninggal, yaitu orang yang membangun masjid. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal demikian. Di antaranya Rasulullah mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha,
tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan memberikan perhatian kepada masjid, meramaikan masjid, ini merupakan tanda-tanda keimanan. Ya, orang yang meramaikan masjid, membangun masjid, ini merupakan tanda-tanda dia adalah orang yang beriman. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Hanya orang yang berimanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Wa Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang meramaikan, dan maksud dari meramaikan ini para ulama mengatakan ada dua jenisnya. Ya, meramaikan masjid, membangun masjid, menyemarakkan masjid ada dua jenisnya. Yang pertama, al-imaratul hissiyah, yaitu meramaikan, membangun masjid dari segi fisiknya. Ya, seseorang yang membangun masjid, dibangun masjid dari pondasi sampai atapnya, ya, menjaga, termasuk dalam meramaikan ini atau dari segi fisiknya, menjaganya, menjaga kebersihannya, kemudian memperluasnya, kemudian juga memberikan, ya, keramiknya, dinding-dindingnya, apa saja yang dibutuhkan di dalam masjid tersebut, ya, termasuk pengeras suaranya, termasuk meja-meja yang disediakan oleh seseorang untuk orang lain membaca Al-Quran. Ini termasuk meramaikan masjid, termasuk pahala yang akan dapat mengalir terus-menerus kepada orang yang melakukannya. Seperti orang yang meletakkan mungkin untuk membantu orang membaca Al-Quran, diletakkannya kacamata-kacamata bagi orang yang mungkin tidak bisa membaca dekat. Ini termasuk dalam hal ini. Ya, termasuk kepada yang meramaikan masjid, dan dia tidak akan mungkin untuk menyumbangkan hartanya. Tidak akan mampu dia untuk mensedekahkan hartanya kalau dia tidak yakin, kalau dia tidak meyakini bahwa akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal yang kecil. Meletakkan mushaf, meletakkan buku-buku zikir di masjid-masjid yang di sana orang akan membacanya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang termasuk meramaikan masjid, bahwa masjid tidak hanya butuh kepada fisiknya saja, tapi juga meramaikan masjid dari segi maknawinya, yaitu menyemarakkan masjid dengan mendirikan salat. Ya, masjid dibangun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak orang salat di dalamnya, tentu akan makin besar pahala yang akan didapatkan. Maka kita lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangun masjid baik dengan dana pribadinya, bagaimana dia mengetahui betapa dahsyatnya pahala yang akan didapatkannya, sehingga dia berusaha untuk menarik orang untuk sholat di masjidnya. Disediakannya iftar, disediakannya, ya, semua yang nyaman di dalam masjid tersebut, sehingga orang tertarik untuk sholat di masjidnya, yang dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan apa? Karena orang-orang tersebut diberikan taufik oleh Allah, dia yakin, diberikan keyakinan bahwa pahalanya akan didapatkannya. Dia tidak memikirkan berapa banyak uang yang dikeluarkannya, berapa harta yang dihabiskannya. Yang dipikirkannya betapa banyak atau berapa banyak kalau bisa orang sholat di masjid yang dibangunnya. Ya, dengan berbagai macam penarik-penarik agar seorang mau singgah di masjid, di tempat yang dia bangun, sehingga, ya, dia mendapatkan aliran pahala. Yang termasuk ke dalam menyemarakkan masjid atau, ya, membangun masjid tidak hanya dari fisiknya, yaitu kita menyemarakkan masjid dengan membaca Al-Quran di dalamnya, ya, menghidupkan majlis-majlis ta'lim di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, ya, pada rumah-rumah, yaitu masjid-masjid yang Allah izinkan diangkatkan nama Allah dan disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ya, mereka bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari.
Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan agar masjid-masjid tersebut disemarakkan, diramaikan, tidak hanya ramai ya dari segi bangunannya saja, tapi ramai dari segi kegiatannya, salatnya, membaca Al-Qur'annya, tahsinnya, kajiannya, semua hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat hendaknya juga dipenuhi, tidak hanya diperhatikan fisik bangunan masjidnya saja. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang membangun masjid untuk didirikan salat dan dibaca di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan aliran pahala yang tidak akan pernah terputus. Dan kita ketahui bagaimana keutamaan orang yang membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan." Barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajah Allah, yang dia mengharapkan wajah Allah, dia ikhlas melakukannya. Ya, ini ada kaitannya. Ketika dia membangun masjid, harapannya apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah. Tujuannya tidak lain dan tak bukan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia. Ya, karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang membangun ataupun melakukan amalan yang amalan tersebut bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tinggalkan dia dengan orang-orang yang dia persekutukan Allah dengannya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membangun masjid, dia mengharapkan wajah Allah di ketika membangunnya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Ini menunjukkan apa? Dan dia dalam hadis ini menunjukkan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, karena Allah sudah bangunkan rumahnya di surga. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala membangun masjid ini tidak hanya membangun masjid secara utuh sendirian. Ya. Bukan berarti dia membangun dari awal sampai akhirnya hartanya semuanya, tidak. Keutamaan ini disebutkan tidak didapatkan hanya bagi orang yang membangun secara total semuanya dengan hartanya sendiri. Tidak, bahkan orang-orang yang ikut membangun masjid tersebut, sekecil apapun itu, dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidah." Barang siapa yang membangun masjid lillah, untuk Allah, karena Allah, lillahi ta'ala, ka mafhasi qatah. Ya, seperti lubang seekor burung tempat dia bertelur. Ya, kita bayangkan seekor burung, ya, qatah, jenis burung, dia menggali atau berlubang atau meletakkan telurnya, digalinya sedikit tanah. Ya, Rasulullah mengatakan sebesar itu seseorang membangun masjid, ya, au asghar, atau lebih kecil daripada itu. Ya, 3 butir telur burung ditaruh di tanah sebesar itu atau lebih kecil dari itu, kata Rasulullah SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di sorga nanti, sekecil apapun itu. Ya, dahsyat pahala yang Allah sediakan. Dan ketika seseorang membangun masjid, dia ikut menyaham dalam membangun masjid, sekecil apapun itu, satu batu bata, satu sak semen, atau satu truk, atau seberapa yang dia sanggup untuk membangun masjid, Allah katakan, Rasulullah katakan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di sorga. Setiap kita pasti ingin masuk ke surga Allah SWT. Ketika sudah dibangunkan Allah surga atau rumah di surga, ini menunjukkan orang-orang yang membangun masjid, Allah janjikan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dibangunkan oleh Allah. Ya, yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga nanti dengan cara kita diberikan taufik oleh Allah. Kita diberikan semangat oleh Allah untuk berinfak, untuk berpacu berlomba, walaupun itu sekecil batu bata atau sekecil apapun, dalam rangka membangun masjid
menyemarakkan masjid-masjid Allah yang ada di atas bumi ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.